Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa dan tidak bosan-bosannya kita aturkan dan kita utarakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan petunjuk-petunjuk yang beliau berikan melalui sabda-sabdanya dan perbuatan-perbuatan dan takrir Nabi alaihi salatu wassalam, kita mendapatkan sebuah penjelasan di dalam mengarungi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi kita di hadis ke-12 dari kitab Taisir Al-Lam Syarh Umdatul Ahkam, yang mana hadis ke-12 ini, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis datang dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari. Hadis ini di dalam Umdatul Ahkam, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilu al-qiblata al-ghaita wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu. Dari Abi Ayyub Al-Ansari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, Abu Ayyub berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataitumul ghaita, ya, apabila kalian masuk untuk buang hajat, ya, masuk kamar mandi untuk buang hajat, fala tastaqbilu al-qiblah, janganlah kalian menghadap kiblat, al-ghaita wala baulin, buang hajat, buang air besar, wala baulin, dan juga begitu pula buang hajat, buang air kecil. La tastaqbil kiblah, maka jangan menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, dan pula jangan membelakangi kiblat tatkala kita buang hadas besar maupun kecil. Walakin syarriku aw gharribu, akan tetapi syarriku, yaitu menghadaplah ke arah timur, aw gharribu, atau menghadap ke arah barat. Qala Abu Ayyub berkata, faqadimna asy-Syam, kami sampai di kota Syam, fawajadna al-marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah. Tatkala kami di Syam, kami melihat dan mendapati WC-WC itu telah dibangun menghadap Ka'bah. Fananharifu anha, maka kami mengubah arahnya. Wa nastaghfirullah azza wa jalla, dan kemudian kami meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti hadis yang derajatnya sahih, kuat, tentang larangan menghadap kiblat tatkala kita buang hajat,
yaitu buang air besar maupun buang air kecil. Maka di sini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari matan hadis ini berkaitan tentang kalimat idza ataitum al-ghaita. Ghait itu bahasa Arabnya artinya ya orang yang buang air besar. Apabila kalian masuk al-ghait, yaitu orang yang buang air besar. Tapi dalam bahasa, itu bahasa Arab, kenapa Nabi menggunakan apabila kalian masuk ghait? Ya, ghait itu kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam bahwasanya al-mutmainnu minal ardi, itu sesuatu tempat yang tenang di muka bumi. Ya, tenang maksudnya tidak ada manusia, tidak ada orang di sana untuk buang hajat. Intinya itu adalah sebuah tempat untuk buang hajat, ya, tempat yang tenang di muka bumi. Wa kanu yantabunahu liqada'il hajah. Ya, jadi makna ghaid itu adalah tempat yang tenang di muka bumi, yang maksudnya tenang adalah tidak ada manusia. Dan dahulu orang-orang yantabunahu liqada'il hajah, mereka menggunakan tempat yang tenang itu untuk buang hajat. Fakannau bihi anil hadathi nafsa, maka mereka memberikan nama terhadap kalau buang air besar itu dengan sebutan ghaid, ya, ghaid atau ghawata yataghawatu, yaitu buang air besar. Maka Nabi SAW menggunakan idza ataitum ghaid, maksudnya bukan orang yang buang air besar tapi masuk ke kamar mandi atau WC yang mana dia buang hajat di sana. Ya, itulah maksud dari makna kalimat ghaita di dalam matan ini, ya. Kalau secara zahir, ya, secara hal yang nampak dari lafaz ini, maka ya orang yang buang air besar artinya, ya, isim fa'il, tapi yang dimaksud dari sini adalah ya tempatnya, ya, bukan orangnya yang buang air besar. Ya, apabila ada orang yang buang air besar tidak demikian maknanya, tapi maknanya apabila kalian masuk, ya, untuk masuk kamar mandi, ya, tentu buang hajat al-ghaid atau baulin, maka kalimat setelahnya baru dijelaskan mau apa dia masuk kamar mandi. Ya, maksudnya adalah al-ghaid wala baulin, yaitu orang yang mau buang air besar maupun buang air kecil. Maka fala tastaqbilu al-qiblah, maka jangan kalian menghadap kiblat. Maka itu yang harus kita pahami, ya, dalam poin tentang hadis ini. Yang kedua jamaah sekalian, di sana ada kalimat syarriku au gharribu, menghadaplah ke timur atau ke barat. Maka tentu dari lafadznya sudah jelas, ittajihu al-masyriq au al-maghrib, makna dari syarriku au gharribu itu fi'il amr, kata perintah untuk merubah arah, menghadaplah ke timur atau membelakangi barat, atau sebaliknya menghadap ke barat membelakangi arah timur. Tapi tentu ini kalau di Indonesia nggak sesuai, ya, karena akan menghadap kiblat barat dan timur. Maka dijelaskan oleh ulama, ya, terutama muallif, beliau mengatakan hadza binisbah li ahli Madinah, ini konteksnya untuk penduduk Madinah, ya, karena kiblat mereka tidak mengarah ke barat dan tidak membelakangi ke arah timur. Maka inilah yang dimaksud dari kata syariqu au gharribu adalah untuk penduduk Madinah. Wa man fi samtihim, dan orang-orang yang memang arah kiblatnya tidak menghadap ke barat atau ke timur. Mimman la yastaqbilul qiblah, yang tidak menghadap kiblat, wala yastadbiruha, dan tidak pula membelakangi kiblat. Maka perintahnya syarriku au gharribu. Maka ringkasannya adalah, maksud dari kata rubahlah ke arah timur atau ke arah barat adalah intinya kita tidak menghadap kiblat. Adapun kenapa Nabi SAW memerintahkan kita ke arah barat dan atau timur, itu karena konteksnya itu untuk penduduk ahli Madinah. Oleh karena itulah, ya, kita harus memahami
hadis dengan benar, ya, jangan sampai salah kaprah sehingga dia mengatakan ya hadap barat dan timur tapi kondisinya tidak sesuai dengan berlawanan dengan arah kiblat. Ya, maka harus dipahami dengan sebaik-baiknya sehingga tidak tersesat di dalam memahami konteks sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di sana juga di dalam riwayat ini juga dikatakan bahwasannya sahabat Abu Ayyub tatkala di Syam beliau mengatakan fawajadna marahid. Ya, marahid ini kata jama', kata tunggalnya mirhadun. Wa huwa al-mughtasal, itu tempat mandi, ya, tempat kamar mandi. Ya, jadi mirhad tempat kamar mandi, sama dengan tadi konteksnya al-gha'it. Ya, itu yang dimaksud tadi adalah jadi matan pertama itu sabdanya Nabi. Ya, idza ataitum gha'it ini sabdanya Nabi. Adapun fawajadna marahid ini adalah perkataan sahabat Abu Ayyub, bukan lagi perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini harus dipisahkan, ya. Jadi perkataan Nabi sampai walakin syarriku aw gharribu. Kemudian sahabat Abu Ayyub berkata, faqadimna Syam fawajadna marahid. Kami sampai di Syam dan kemudian kami mendapati WC-WC atau kamar-kamar mandi telah dibangun menghadap Ka'bah. Ya. Faqad kan bihi aidan an maudi qada'il hajat. Mereka juga di zaman dulu juga menggunakan konteks mirhad sebagai tempat untuk buang hajat. Jadi ada dua kata dalam penggunaan tempat buang hajat, yaitu al-gha'itah, tapi ini sudah tidak lagi dipakai. Ya, sekarang orang makanya mirhad. Ya, tapi dulu dua hal ini dipakai, mirhad atau gha'it, yaitu menunjukkan tempat buang hajat. Maka intinya di hadis ke-12 ini yang harus kita paham adalah konteks pertama idza ataitumul gha'ita dimaksudkan di sini adalah tempat buang hajat, begitu juga marahid tempat buang hajat. Ya, adapun konteks berikutnya fala tastaqbilu al-qiblata al-gha'ita, orang buang hajat, buang air besarnya. Ya. Maka harus dibedakan gha'ita pertama dengan gha'ita kedua. Maka itulah hal-hal yang harus kita perhatikan dari kata-kata di dalam hadis ini yang harus perlu kita perhatikan dengan lebih sehingga kita tidak terjerumus ke dalam salah paham. Ya, kalau salah paham bisa tersesat nantinya karena memahami konteks hadis sesuai dengan pemahamannya, bukan pemahaman para salaful ummah. Inilah kenapa kita harus berada di manhaj salaful ummah, karena pemahaman itu bukan di atas teori kita, tapi di atas teorinya orang-orang terdahulu, yaitu para sahabat. Sahabat adalah orang yang benar-benar memahami tata cara dalam beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita menggunakan teori, metode, manhaj as-salaf dalam memahami dalil, ya, Al-Qur'an maupun sunnah. Kemudian jamaah sekalian, kita sudah memahami hadisnya dan kita juga sudah memahami kata-kata yang ada dalam hadis ini, maka kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan hadis ini secara utuh. Ya, maksud apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini melalui sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Maka al-mu'allif mengatakan rahimahullah ta'ala, yurshidu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila syai'in min adabi qada'il hajah. Ya, Nabi SAW memberikan arahan kepada kita, kepada umatnya, kepada sesuatu ini atau hal ini merupakan adab akhlak di dalam kita membuang hajat. Bi alla yastaqbilul qiblah. Apa adabnya yang ingin Nabi SAW sampaikan di dalam hadis ini? Yaitu adabnya tatkala buang hajat, di antaranya, ya, karena banyak adab-adab di dalam buang hajat, tapi dalam hadis ini
Satu adab yang ingin diajarkan adalah bi alla yastakbilu al-qiblah, ya agar kita tidak menghadap kiblat. Dan kiblat tentu yang dimaksud kata muallif adalah al-Ka'bah al-musyarrafah, ini Ka'bah yang dimuliakan. Wala yastadbiruha, tentu tidak boleh pula membelakanginya. Tidak boleh menghadap, maka tidak boleh juga membelakanginya. Hal qada'il hajat, tatkala dalam keadaan buang hajat. Li'annaha qiblatus shalah, intinya kenapa dilarang tidak menghadap, tidak juga membelakangi? Karena Ka'bah, kiblat kaum muslimin, adalah kiblatnya kita untuk sholat. Wa maudhi' takrim, dan kedua, ya alasan pertama kenapa dilarang karena Ka'bah merupakan kiblat sholat kita. Kedua, maudhi' takrim wa takdis, ya, jadi dua hal. Satu, kiblat tempat sholat, kedua adalah tempat yang dimuliakan dan tempat yang disucikan. Kenapa demikian? Karena adab tatkala kita berdoa kita menghadap kiblat. Ya, jadi bukan hanya sekedar sholat, kita tatkala berdoa, berkeluh kesah kepada Rabbul Alamin, maka sunnahnya kita menghadap kiblat. Maka menunjukkan bahwasannya kiblat adalah tempat yang dimuliakan. Karena kita meminta kepada Allah, harus menghadap ke tempat yang mulia agar lebih dekat kepada diijabahnya doa-doa kita. Maka dua hal inilah kenapa Nabi kita dan tentu Allah Subhanahu wa taala yang melarang melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pelarangan ini. Ya, karena pertama, kiblat itu Ka'bah merupakan kiblat tempat sholat, dan kedua merupakan tempat yang dimuliakan lagi disucikan. Dua hal inilah, dua alasan inilah kenapa diharamkan untuk menghadap kiblat tatkala buang hajat. Wa alaihim an yanharifu anha qibala al-masyriq aw maghrib idza kana at-tasyriqu aw taghribu laysa muwajjahan ilaiha. Maka seharusnya bagi umat Islam untuk merubah arah buang hajatnya ke arah timur atau barat apabila arah timur atau barat bukan tempat menghadap kiblat di tempat setempat yang kita bermukim di dalamnya. Contoh di negara kita, ya, maka kalau maghrib tempat bagian barat itu malah menghadap kiblat, maka berarti sebaliknya, ya. Jadi bukan harus menghadap barat sesuai dengan hadis atau sabda Nabi SAW. Karena kenapa Nabi SAW bersabda demikian? Jawabannya, hadhihi nisbah li ahli Madinah. Ini bantahannya karena ini adalah khitabnya, konteksnya untuk penduduk Madinah. Kenapa dikatakan syarriqu au gharib? Kalau konteksnya selain orang-orang yang tidak menghadap selain arah tersebut, maka tidak masuk ke dalam konteks ini larangannya. Ya, intinya adalah merubah arah, tidak menghadap kiblat. Dan muallif rahimahullah taala berkata, walamma kana as-sahaba radhiyallahu anhum asra an-nas qabulan li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cepat, paling bersegera di dalam menerima dan menjalankan perintah Nabi alaihi salatu wassalam, alladzi huwal haq, yang mana perintah Nabi tentu adalah sebuah hak, sebuah kebenaran. Zakara Abu Ayyub, maka Abu Ayyub kenapa setelahnya beliau menyebutkan faqadimna Syam, tatkala mereka yaitu sahabat Abu Ayyub dan berserta rombongan, ya, dari Madinah sampai ke kota Syam, di sana ada Baitul Maqdis. Isra al-Fathi tentu kedatangan mereka setelah penaklukan Syam. Wajadu fihal marahid,
mereka mendapati di daerah Syam itu marahidnya, tempat buang hajatnya, WC-WC-nya itu al-mu'iddah liqada'il hajah, yang mana mirhat itu memang disiapkan untuk buang hajat, qad buniyat muttajiha ilal Ka'bah, telah dibangun menghadap Ka'bah. Ya, karena dahulu ya, sebelum penaklukan Syam itu ya, yang mana kiblat itu awalnya adalah di Baitul Maqdis. Ya, maka maklum saja kenapa mereka membangun arah ke Ka'bah, mirhat-mirhat yang mereka miliki. Fakanu yanharifuna anil kiblah, maka mereka mengubah, itu para sahabat Abu Ayyub beserta rombongan yang tiba di Syam melihat bangunan tersebut, yaitu bangunan WC-WC tadi dibangun menghadap kiblat, mereka rubah. Walakin qad yaqa minhum sahwa, tapi terkadang tatkala mereka masuk mirhat tersebut, masuk kamar mandi itu, terkadang mereka juga lupa. Fa yastaqbilul kiblah, maka ternyata tatkala lupa itu mereka menghadap kiblat. Itu juga berlaku ya di semua orang ya, bukan hanya para sahabat ya. Seluruh Bani Adam akan tertimpa namanya lupa. Ya, mereka lupa, tidak ingat mereka ternyata menghadap kiblat. Fa idza fatanu inharafu anha, tatkala mereka ingat, mereka rubah arah buang hajat mereka. Wasa'alullaha al-ghufrana, kemudian mereka meminta ampunan. Maka di dalam hadis itu kenapa di sana kok wa nastaghfirullah, kemudian kami meminta ampunan kepada Allah? Karena mereka buang hajatnya menghadap kiblat, sehingga mereka rubah buang hajat mereka dan mereka beristighfar ya. Tentu istighfar ini kata ulama adalah istighfarnya bukan istighfar bil lisan, bukan dengan ucapan, tapi bil qalbi, yaitu istighfarnya dengan hati. Karena mengucapkan zikir di kamar mandi mamnu', haram ya, diharamkan ya. Jadi istighfarnya Abu Ayyub di dalam hadis ini adalah istighfar ya bi al-qalbi, yaitu dengan hati. Maka inilah pemahaman di dalam memahami hadis ini. Kemudian sebagai penutup dari hadis ini ada beberapa faedah yang harus kita pahami. Ya, hadis yang ringkas, hadis yang mudah. Kita perlu mendapatkan poin pentingnya dalam hadis ini adalah pelajaran pertama dalam hadis ini, an-nahyu an istiqbalil qibla wa istidbariha hala qada'il hajah. Pelajaran pertama adalah larangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat tatkala buang hajat. Ini poin pertama, pelajaran pertama dari hadis ini. Pelajaran kedua, poin kedua, al-amru bil inhiraf anil kiblah fi tilkal hal. Perintah untuk merubah arah-arah kamar mandi berlawanan dari kiblat tatkala kamar mandi tersebut memang berada di arah kiblat, maka harus dirubah. Jadi sebuah perintah untuk merubah arah kamar mandi berlawanan dari kiblat. Ketiga, inna awamiras syar'i wa nawahihi takunu amatan li jamil ummah. Pelajaran ketiga adalah perintah-perintah syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya, wa nawahi, dan juga larangan-larangan syariat, yaitu Allah yang membuat syariat melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, takunu amatan li jami'i al ummah. Maka perintah dan larangan yang ada dalam Al-Qur'an maupun sunnah ini mencakup untuk seluruh umat. Nasrani, Yahudi, Majusi, Zindiq, Syiah, wa ma ila dzalika minal firaq, dan segala bentuk jenis golongan-golongan yang ada, karena mereka masuk ke dalam lingkup umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini sebagai syamil, menyeluruh untuk seluruh umat. Wa hadha huwal asal, inilah asal dasar hukum syariat yang
melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka untuk seluruh umat. Wa qad takunu khassa li ba'dil ummah. Tapi terkadang juga, ini umat di sini maksudnya umat Islam ya, konteks kedua. Terkadang juga memang ada sebagian umat Islam saja yang masuk ke dalam konteks lafadznya Nabi SAW. Wa minha hadzal amr, di antaranya adalah perintah dalam hadis ini, yaitu syarriku aw gharribu, yaitu ke arah timur atau ke arah barat. Maka perintah ini tidak menyeluruh kepada seluruh umat. Nah, ini harus kita pahami. Pelajaran ketiga. Jadi sehingga kita tidak termakan syubhat orang-orang yang menjelaskan tentang masalah ini. Ya. Jadi kita sudah punya tameng dalam pemahaman. Maksud dari lafaz syariku gharibu ini adalah tidak seluruh umat. Ya benar, memang semua apa yang dikatakan Nabi itu menjadi kewajiban seluruh umat. Tapi dalam hadis ini perintahnya bukan untuk seluruh umat, ya, tapi ini untuk li ahlil Madinah, hanya untuk penduduk Madinah, wa man wa fi jihatin, dan orang-orang yang memang kiblatnya tidak mengarah ke barat. Mimman idza syarriqu aw gharibu la yastaqbilul qiblah, yang mana intinya tatkala mereka menghadap timur atau menghadap ke barat tidak menghadap kiblat. Ya, jadi intinya poinnya adalah perintah, larangan, syariat itu pada dasarnya, pada asalnya untuk seluruh umat. Tapi ada beberapa perintah dan larangan yang tidak mencakup seluruh umat, di antaranya hadis ini contohnya berkaitan dengan syarriqu aw gharribu. Ini perintahnya dan larangannya untuk penduduk Madinah dan orang yang semisalnya dari kiblat mereka. Nah, itu poin ketiga yang harus kita pahami. Poin keempat, al-hikmah fi dzalik. Hikmah dari larangan ini, ta'zimul Ka'bah al-musyarrafah wa ihtiramuha. Hikmahnya adalah tadi, kita mengagungi Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ihtiramuha, dan juga harus mengagungkannya ya. Jadi dalam bentuk mengagungkan dan memuliakan Ka'bah, yaitu kiblat salat kaum muslimin, adalah dengan tidak buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya. Faqad jaa fi haditsin marfu', penegasan dalam poin keempat adalah telah datang dalam riwayat hadis yang marfu', idza ata ahadukum al-baraza, idza ata ahadukum al-baraza, jika salah seorang di antara kalian al-baraz, itu hendak buang hajat, fal yukrim kiblatullah, maka hendaklah dia memuliakan kiblatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-Ka'bah, wala yastaqbil al-qiblah, dan janganlah membelakangi menghadapi kiblat tatkala buang hajat. Maka syahidnya adalah fal yukrim, maka muliakanlah kiblat Allah. Karena fi'il amar, perintah, ini menunjukkan bahwasanya kenapa dilarang, karena memang dalam bentuk memuliakan Ka'bah adalah tidak buang hajat menghadap atau membelakanginya. Karena hadis marfu' menunjukkan hal itu, perintah, sebuah kewajiban untuk memuliakan kiblatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan poin terakhir jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-murad bil istighfar huna, yaitu yang dimaksud dengan istighfarnya Abu Ayyub. Ini pelajaran kelima. Jadi yang dimaksud dengan istighfar di sini adalah istighfar al-qalbi la lisani, yaitu ampunan secara qalbi, melalui hati. La lisani, bukan menggunakan lisan, bukan menggunakan ucapan. Li'anna dzikrallah bil lisan, karena mengingat Allah dengan lisan, fi hali kashfil aurah, dalam keadaan aurat tersingkap, wa qada'il hajah, dan dalam keadaan buang hajat, mamnu'un, itu terlarang, haram. Ya, jadi adalah istighfarnya Abu Ayyub adalah istighfar dengan hati, bukan dengan lisan. Karena istighfar dengan lisan dalam keadaan aurat tersingkap dan juga buang hajat
dengan istighfar dengan lisan, maka ini terlarang menurut jumhur ulama. Maka inilah hadis yang dapat kita amalkan. Berkaitan hadis ke-12, harus kita pahami benar-benar maksud dari matannya, per kalimatnya, kemudian penjelasan secara global dari hadis ini, kemudian pelajaran yang harus kita ambil dari hadis ini. Ada 5 pelajaran yang ini harus kita pahami, kita amalkan, kita ajarkan ke orang terdekat kita, ke anak-anak kita, dan orang-orang yang kita sayangi dan cintai. Dan hadis berikutnya, hadis berkaitan, hadis ke-13 berkaitan dengan hadis ke-12. An Abdullah bin Umar, karena masih ada waktu. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, ini Ibn Umar Al-Khattab, ya, anaknya Umar bin Khattab, Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Annahu qala, yaitu Abdullah ibn Umar. Jadi yang meriwayatkan hadis ini Abdullah, ya, bukan Umar, ya, Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab. Jadi meriwayatkan hadis ini Abdullah, anaknya Umar ibn Khattab. Beliau berkata, raqitu yauman ala baiti Hafsata. Raqitu, aku manjat, naik ke atas rumah Hafsah pada suatu hari. Jadi pada suatu hari Umar ini naik, ya, ke atas rumah Hafsah. Fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu. Tatkala aku naik, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat, mustaqbilas Syam, menghadap Syam, mustadbiral Ka'bah, membelakangi Ka'bah. Hadis ini hadis Bukhari Muslim, hadis yang sahih pula, ya, tapi bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Mustaqbila asy-Syam, mustadbiral Ka'bah, yaitu menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah. Tentu hadis ini sahih dan ini harus kita yakini. Ya, tadi pelarangan, tapi di sini kok Nabi SAW dengan apa yang dilihat Umar, Abdullah bin Umar, apa yang dilakukan Nabi SAW ini, beliau tatkala buang hajat membelakangi Ka'bah. Tapi maka harus kita pahami penjelasan para ulama. Makna dari hadis ini, tidak ada kalimat yang asing di dalam hadis ini. Kalimatnya mudah dipahami dan tidak perlu ada yang dijelaskan karena semuanya jelas, gamblang. Maka mu'alif langsung menjelaskan makna hadis ini secara global. Maknanya adalah Abdullah bin Umar, beliau datang ke rumah Hafsah pada suatu hari. Tentu Hafsah adalah saudarinya, saudari kandungnya, anak Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, zaujun Nabi SAW, yang mana Hafsah adalah istrinya Nabi SAW. Fara'an nabiyya yaqdi hajatahu. Abdullah melihat Nabi membuang hajatnya, muttajih nahwa Syam, menghadap Syam, wa mustadbir al-qiblah, dan membelakangi kiblat. Sedangkan tadi hadis larangan fala yastaqbilu qiblah wa la yastadbiruha, tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Maka inilah makna hadisnya. Jadi hadis Abdullah bin Umar menyatakan bahwasannya Nabi SAW menghadap Syam dan membelakangi kiblat. Intinya adalah Nabi alaihi salatu wassalam buang hajat dengan keadaan membelakangi Ka'bah. Maka mu'allif mengatakan ikhtilaf al-ulama wat taufiq bainal haditsain. Dalam memahami dua hadis yang derajat yang sama-sama sahih, ada khilaf di antara ulama dan di sana ada penggabungan dua hadis. Ada 4 pendapat. Pendapat pertama, zahaba ila tahrimi mutlaqa, mengharamkan secara mutlak. Dan yang berpendapat dengan pendapat pertama mengharamkan. Jadi masalah kita adalah masalah menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Jadi ulama di sana mereka tidak menggubris hadis Abdullah bin Umar. Mereka mengharamkan secara mutlak. Di antaranya perawi hadis Abu Ayyub Al-Ansari dan juga Mujahid, wan Nakhai was Tsauri.
Wa nasara hadzal qaul Ibnu Hazm, dan Imam Ibn Hazm menguatkan pendapat pertama ini. Wa abtala siwahu minal aqwal fi kitabih al-Muhalla, dan Imam Ibn Hazm membatalkan atau menggugurkan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan mengharamkan menghadap kiblat di dalam kitabnya, kitab Al-Muhalla. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim, dan juga ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim dalam mengharamkan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Wa qawwahu wa radda ghairahu min al-aqwal fi kitabaihi Zadul Ma'ad wa Tahdhibus Sunan, dan Imam Ibnu Qayyim membantah segala pendapat yang mengatakan bolehnya, tentu yang berselisih pandang dengan pendapat ini, yaitu pendapat ini mengharamkan secara mutlak. Di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad dan Tahdhibus Sunan, wahtajju bil ahaditsis sahihah, dan beliau berhujjah dengan dalil-dalil hadis yang sahih al-warida fil nahyi al-mutlaq an dzalik, hadis-hadis yang warid berkaitan dengan larangan secara mutlak pengharaman menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Wa minha hadis Abi Ayyub, karena kita mencukupi dengan hadis ke-12 atau hadis Abu Ayyub, maka ulama ini ya banyak hadis, tapi yang ada dalam hadis ini hadis ke-12, maka di antara hujjah-hujjah para ulama ini adalah hadis Abu Ayyub. Jadi pendapat pertama haram secara mutlak, dalil mereka ada hadis ke-12, hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Pendapat kedua jemaah sekalian adalah kepada pendapat yang jawazuhu mutlaqa, dibolehkan secara mutlak. Dan ini pendapat Urwah bin Zubair, seorang sahabat, wa Rabi'ah wa Daud al-Zahiri. Mereka muhtajjina bi ahadits, mereka membolehkan secara mutlak dengan berdalil dengan hadis Abdullah ibn Umar. Karena fi'lun Nabi nggak boleh kita mengingkari. Apa yang dilakukan Nabi maka itu adalah wahyu syariat. Ya, maka pendapat kedua dengan dalil ini mengatakan boleh secara mutlak. Dan pendapat ketiga, zahabal a'immatul fuqaha, Imam Malik dan Imam Syafi'i dan muridnya Imam Ahmad wa Ishaq, mereka menjadikan dalil mereka adalah hadis Abdullah ibn Umar dan juga riwayat dari Asy-Sya'bi. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, pendapat mereka apa? Ilat tafsil, mereka memperinci. Pendapat pertama mengharamkan, kedua membolehkan, ketiga diperinci. Dan inilah a'immatul fuqaha, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Rinciannya adalah fayuharrimunahu fil fadha. Rinciannya adalah diharamkan dengan hadis Abu Ayyub tatkala buang hajat fil fadha, yaitu di padang terbuka, bukan di bangunan, di padang terbuka. Wa yubihunahu fil bina, dan mereka membolehkan dengan hadis Abdullah ibn Umar tatkala buang hajatnya fil bina, di dalam bangunan, sebagaimana kita yang ada WC di bangunan. Maka ini boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat menurut pendapat a'immatul fuqaha. Dan muallif Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam mengatakan hadza huwal mazhab al-haq. Beliau mengatakan ini mazhab yang lebih dekat kepada kebenaran, yaitu pendapat ketiga ini. Alladzi tajtami fil adillah, yang mana dalil-dalil terkumpul di dalamnya. Fa innat tahrim mutlaqa, karena kalau dengan mengharamkan secara mutlak dengan pendapat pertama kalau kita pilih, yubtil al-amal bijanib minal ahadits, maka konsekuensinya kita akan menggugurkan hadis Abdullah bin Umar, padahal hadis ini sahih. Ya, maka ini tentu ada sesuatu hal yang tidak beres, karena hadisnya sahih, ini fi'lus sahabah, sahabat yang meriwayatkan, dan juga fi'lun Nabi alaihi salatu wassalam. Dan juga ibaha mutlaqah kadzalik. Dan kalau kita katakan boleh secara mutlak dengan dalil hadis
dengan dalil Abdullah bin Umar, maka ini juga bermasalah. Wat tafsil yajma' bainal adillah, maka dengan memperinci dengan sebagaimana pendapat fuqaha, maka ini mengumpulkan dalil Abu Ayyub pelarangannya tatkala itu di padang terbuka, dengan hadis Abdullah bin Umar itu pembolehannya tatkala di dalam bangunan. Maka ini kita ya'maluha kullaha, kita mengamalkan seluruh hadis karena hadisnya sahih. Fa innahu mahma amkan al-jama' bainan nusus, karena kalau memang mungkin untuk mengumpulkan semua nas yang sama-sama kuat, wajib al-masiru ilaihi qabla kulli syai', maka wajib ditelusuri ya sebelum melakukan sesuatu. Maka para a'immatul fuqaha menelusuri kenapa dilarang, kenapa ini dibolehkan, ya karena tadi mereka memperinci dilarang karena fil fadha, di padang terbuka, diperbolehkan karena ini di rumah, di bangunan. Wa hunaka qaulur rabi, dan ini pendapat terakhir, pendapat keempat, la yakillu an hadza quwwatan. Pendapat keempat tidak lebih, maksudnya sama kuatnya, bahkan lebih kuatnya dibandingkan pendapat ketiga a'immatul fuqaha tadi. Wa huwal qaul bil karahala at-tahrim. Ya, beliau pendapat keempat adalah pendapat membawa hukum pengharaman tadi kepada makruh, bukan kepada hukum haram. Larangan la yastaqbilul qibla wa la yastadbiru, ini larangan dalam usul fikih ada dua, yaitu haram atau makruh. Maka pendapat keempat ini pendapat Imam As-Sun'ani. Pendapat Imam As-Sun'ani mengatakan hal ini, larangan ini jangan dibawa kepada haram, tapi dibawa kepada hukum makruh. La budda minat taufiq. Imam As-Sun'ani mengatakan harus dikumpulkan bainal ahadits, terutama hadisnya hadis yang sahih, bihamlin nahyi alal karaha, mengumpulkannya bagaimana ya, yang larangan tadi jangan dibawa kepada haram, yaitu kepada hukum makruh. Kenapa? Karena ada hadis Abdullah bin Umar, ini bukan dirubah sama Imam Sun'ani dengan hawa nafsu beliau, bukan, karena ada hadis Abdullah bin Umar membolehkan. Berarti dengan diperbolehkan berarti ini hukumnya bukan haram larangannya, tapi larangannya adalah makruh, karena Abdullah bin Umar meriwayatkan melihat Nabi SAW buang hajat membelakangi kiblat. Berarti larangan ini bukan haram tapi makruh. Maka begitulah mengumpulkan hadis dalam pemahamannya. Wa hadza wa in kana khilafan lil asli nahyi, meskipun hal ini bertentang dengan asal hukum pelarangan, karena asal hukum larangan adalah haram. Illa qarina iradatihi fi'li sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok bertentangan dengan asal hukum nahi? Karena di sana ada qarina, ada penyerta. Apa penyertanya? Fi'lin Nabi SAW, yaitu perbuatan Nabi yang dilihat oleh Abdullah bin Umar. Bi khilafi litashri' wa bayanil jawaz. Ya, yang ini yang berbeda dengan penetapan yang ditetapkan oleh syariat, wa bayanil jawaz, dan juga penjelasan tentang boleh. Maksudnya apa? Tadi syariat melarang la yastaqbilu qibla wa la yastadbiruha. Ini penetapan syariat melalui lisan Rasul yang bersabda, qala Rasulullah. Ini harus kita pahami. Tapi di sana ada fi'lun Nabi SAW yang menjelaskan jawaz, bolehnya membelakangi kiblat tatkala buang hajat. Maka ini walaupun larangannya pada asalnya itu haram, tapi dengan adanya bayanul jawaz fi'lun Nabi SAW, maka berubah menjadi karoha. Wa hamlu ahadits al-bab ala hadza huwal aqrab indi. Maka kata Imam Sun'ani, membawa hadis Abu Ayyub kepada hukum karoha ini lebih mendekati kepada kebenaran menurut pendapat Imam Sun'ani. Wa qad dzahaba ilaihi jama', dan segolongan ulama juga sepakat dengan apa yang dikatakan Imam Sun'ani. Wa bihadza yazul ta'arud ahaditsil bab. Maka dengan dua pendapat terakhir, pendapat ketiga a'immatul fuqaha dan Imam Sun'ani, maka ini menghilangkan bertentangan hadis satu dengan yang lainnya, padahal sama-sama sahih. Maka ringkasan dari 4
pendapat ini kata muallif rahimahullah, wa ala kullin, maka setiap kaum muslimin yang bagi al-inhiraf anil qiblah fil bina'i aidan, ya, perlu ada pengalihan dari menghadap kiblat tatkala di bangunan. Maksudnya tatkala dia buang air kecil, buang air besar di WC di dalam bangunan, maka selayaknya kita untuk mengalihkan arah, tidak menghadap kiblat. Ittiqa'anil ahaditsin nahyah. Tujuannya apa? Untuk menghindari dari hadis-hadis yang tentang larangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Walima fihi minal khilaf al-qawi, dan memang di dalamnya ada perselisihan pendapat yang kuat karena hadisnya sama-sama kuat. Alladzi nasaru haula'il muhaqqiqun, yang para pentahqiq yaitu a'immah tadi di masa tadi, tabi'in dan tabi'in, mereka sangat kuat menolong satu dengan yang lainnya dengan hadis Abu Ayyub dan juga dengan hadis Abdullah bin Umar. Maka khulasatul qaul adalah kita hendaklah tidak menghadap kiblat tatkala buang hajat, ya, meskipun di sana ada hadis yang membolehkan. Ya, mungkin yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.